Sobat Esmol hari ini, semoga kesehatan serta kesuksesan selalu ada pada diri kita. Amin, amin. Nah, pada kesempatan kali ini saya tidak akan ngiklan nih guys. Ini saya akan menjawab pertanyaan lagi. Bang, boleh nggak minta rumusnya? Apakah hanya butuh naluri untuk meluncurkan roket air? Kan butuh penjelasan rumusnya bagaimana? Seperti ini. Oke. Tapi sebelumnya silakan klik dulu tanda subscribe dan aktifkan tanda loncengnya untuk terus mendukung berkembangnya channel ini. Oke, ini kita bahas sedikit guys. Ini kenapa kita di tutorial sebelumnya ada resep luncuran 60 meter, resep luncuran 70 meter, resep luncuran 80 meter, ada yang 50 meter. Ini banyak menggunakan naluri ya lah, bisa disimpulkan seperti itu. Nah, jawaban kami karena kita sejak 2011 ini alhamdulillah udah main roket air, bukan main-main saja ya, tapi untuk lomba sejak 2011 dan alhamdulillah tiap tahunnya menghantarkan juara seperti itu. Jadi naluri kita sebenarnya bisa dikatakan sudah main, tapi awalnya tetap kita butuh yang namanya rumus guys. Ini ada dalam sebuah roket air ini rumus fisikanya ada 5 konsep rumus. Kalau kita bahas secara rumus penjelasannya seperti apa. Nah, sebelum jauh ke sana ini kita lihat juga. Nah, di awal kita main itu rumus kita masukkan ke Excel guys. Ini kita masuk ke Excel, ada perhitungan rumus. Cuman saat ini sudah tidak cocok lagi karena saat itu kita dapat rumus itu dikonversikan dari rumus saat menggunakan botol Pepsi. Nah, setelah Pepsi udah hilang dari peredaran, itu belum upgrade lagi. Nih rumusnya akan kita bahas. Nah, ini tadi dulu ini seperti ini guys. Ya, tunjukkan videonya seperti ini ya. Oke, ini sambil thumbnail dulu. Oke. Thumbnailnya seperti itu ya guys. Nah, nanti thumbnailnya gitu. Nah, ini rumusnya apa aja dalam konsep sebuah roket air, roket yang meluncur itu konsepnya apa aja guys. Ini yang sering terkenal saat loncat roket meluncur itu hukum aksi reaksi atau gaya aksi reaksi. Ini reaksinya ada tolakan sehingga tekanan air di dalamnya ini ada aksi meluncurkan ke bawah, terus ada tolakan ke depan atau meluncurnya itu sebagai reaksinya. Itu biasanya sering diterangkan. Ini konsep dasar untuk SMP hanya aksi reaksi, padahal di dalamnya ini kompleks sekali guys. Nah, saat ada isinya, diisi tekanan di dalamnya ya, ada air di dalamnya, tekanan saat nozzle belum dilepas, saat belum diluncurkan, ini kan diisi udara dan tekanan ada air. Nah, di dalamnya itu ada konsep hukum Pascal, di mana tekanan nanti akan diteruskan ke segala arah. Oke ya. Nah, itu sebelum meluncur. Itu konsep hukum Pascal itu berlaku di dalam tabung kompresi atau di bodi roket air ini. Nah, itu satu. Atau yang kedua, saat mulai diluncurkan ada luncuran hembusan air dan udara, itu konsep hukum Bernoulli. Nah, konsepnya seperti ini ya. Dari Pascal dan Bernoulli-nya seperti ini. Jadi kekalahan momentumnya berjalan di situ, dimana nanti ada juga hukum momentumnya yang mirip dengan hukum aksi reaksinya. Secara dirumuskan kalau di dalamnya itu ada hukum kekalahan momentum juga, hukum momentum berlaku juga. Nah, jadi satu Pascal ya, hitungannya seperti ini. Pengen hitungannya, konsepnya pengen ngeluh seperti ini. Tapi kalau pengen pakai naluri, tanya aja konsultasi di Esmol Channel. Ini hitungannya seperti ini guys. Ini satu, tadi ada hukum Pascal sebelum diluncurkan, ada hukum Bernoulli yang hubungannya dengan momentum atau kecepatan serta massa di setiap titiknya itu berlaku. Kenapa dalam sebuah roket air nanti ada tekanan yang diukur, terus ada massa, volume air, itu nanti masuknya ke hitungan-hitungan tersebut. Rumusnya seperti itu. Nah, terus setelah meluncur tadi, setelah bergerak, ini ada gerakan tadi, awalnya dia ada aksi reaksinya, terus tadi ada
momentumnya juga di dalamnya, kekekalan momentum dan dorongan sehingga terjadi V-nya M1 V1 sama dengan M2 V2-nya atau kekekalan momentumnya terjadi juga dalam hitungan. Nah, tekanan dan tadi V kecepatan serta volume yang berubah ini menimbulkan kecepatan setelah adanya percepatan seperti itu. Hingga karena geraknya ini gerak parabol, yang terakhir ini berlaku juga hukum gerak parabol. Pengen dimasukkan ke dalam rumus seperti itu, perhitungannya itu kalau untuk skripsi maupun pembahasan di tesis itu bisa. Tapi kenapa kita selalu disampaikan koyo-koyo hanya pakai naluri? Itu karena kita udah sering dulu diawali dengan model-model perhitungan, terus pakai kalkulator, terus sudah lebih dari 10 tahun main dan jaraknya hanya itu sehingga kita menemukan konsep yang bisa dikatakan nanti tiap pembimbing itu memiliki naluri yang berbeda-beda dan rumus resep yang berbeda-beda sehingga yang lolos ke nasional kok kenapa kalau ketemu di nasional hanya pembimbing itu saja itu main nalurinya udah lancar sekali dan mereka semua bukan dari jurusan fisika atau guru IPA saja, ada yang guru komputer, ono sing guru IPS, prakarya. Nah, itu tergantung mereka nalurinya dan insting serta nalar logisnya masuk atau tidak. Nah, itu yang dilatihkan sebenarnya. Kenapa kadang di suatu sekolah yang dulunya sering juara roket air, tapi begitu gurunya pindah ataupun gurunya pensiun, itu sudah tidak muncul lagi ke nasional. Nah, itu karena tadi rumus emang bisa diturunkan, tapi rumus nanti kalah dengan praktek di lapangan secara keseluruhan. Ada yang di rumus-rumus tadi tidak memperhatikan faktor eksternal. Nah, di kalkulator yang telah dulu kami gunakan itu ada faktor eksternal, faktor koreksinya itu juga dimasukkan dulu sehingga tepat, sehingga naluri kita sudah main. Dan ini seperti itu. Kalau pakai rumus saja penjelasannya itu biasanya rumus itu teori di ruang hampa, dimana udara dari luar itu gesekan dan lain sebagainya kadang tidak diperhitungkan, dianggap nol. Padahal kenyataannya di lapangan ada angin, udara, bahkan nanti ada faktor-faktor lain yang menyebabkan hal tersebut, pemasangan sayap, terus pemasangan plastisin, tambah lakban yang tidak jelas, tidak bentuk, tidak sempurna, itu mempengaruhi juga. Di body streamingnya juga pengaruh. Itu kalau pakai hitungan secara detailnya seperti itu. Tapi apakah teori itu harus diajarkan detail ke siswa? Nah, dasar-dasarnya boleh. Tapi kalau untuk lomba tujuannya kita kan untuk menang. Selain kita dapat teorinya, kita masukkan konsepnya ke siswa. Naluri anak dan guru juga harus main untuk menjadi juara di lapangan. Oke, seperti itu penjelasan kami berkaitan dengan pertanyaan tersebut. Kenapa hanya naluri yang diajarkan? Tidak seperti itu, kompleks, ribet, jelimet. Untuk menghindari itu, untuk menjadi juara, kita bukan tidak boleh dikatakan butuh instan ya, tapi teori-teori itu anak kalau tidak paham teorinya sehingga naluri dan instingnya juga tidak akan main. Sehingga tadi teori dasar kita ajarkan sehingga naluri dan insting anak main, dan saat di lapangan tepat sasaran menjadi juara itu bisa menjadi yang utama. Oke, terima kasih. Semoga menjawab dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.